Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin ya. Menyebut kata stres bak momok menakutkan. Padahal tak selamanya demikian, asalkan kita punya keterampilan dan kemampuan untuk mengatasinya. Tak ada orang yang tak pernah stres. Bohong kalau ada yang mengaku tak pernah stres. Bahkan anak-anak sekarang pun rentan terhadap stres, mengingat semakin kompleksnya masalah yang mesti dihadapi dalam kehidupan sekarang ini. Ada berbagai macam penyebab atau pemicu stres. Yang selama ini kita pahami adalah pemicu stres pasti negatif, seperti kehilangan orang yang dicintai, beban kerja yang banyak, konflik, rasa bosan, kesepian, dan sebagainya. Nyatanya, sesuatu yang positif bisa juga menimbulkan stres, misalnya kenaikan pangkat, mendapat rezeki yang banyak secara tiba-tiba, dan sebagainya. Tentu saja, pemicu stres yang sifatnya positif tak sebanyak pemicu stres yang sifatnya negatif. Sesuai penyebabnya, efek dari stres ini pun berbeda. Stres yang dipicu oleh sebab negatif biasanya akan berefek negatif pula, sedangkan stres yang dipicu oleh sebab positif tak selamanya berefek positif. Bisa jadi berefek negatif buat sebagian orang. Misalnya, kenaikan pangkat yang buat sebagian orang menyenangkan lantaran bertambahnya gaji dan fasilitas lainnya, ternyata bagi sebagian yang lain itu bisa membuat stres. Dalam bayangan mereka, tugas dan tanggung jawab yang akan mereka tanggung semakin besar dan rumit. Hidup mereka tak akan lagi senyaman sebelumnya. Bila diperhatikan, secara umum pemicu stres adalah adanya perubahan. Perubahan inilah yang menimbulkan stres atau kekacauan emosional. Orang yang siap dan dapat beradaptasi dengan perubahan tak akan terjebak dalam kondisi stres, sedangkan mereka yang tak biasa atau tak cepat beradaptasi akan mudah stres. Selain kekacauan emosional yang antara lain ditunjukkan dengan perilaku mudah marah, gampang menangis, atau depresi, bisa juga berujung pada kondisi sakit mah, penyakit kulit seperti eksim, tekanan darah tinggi adalah sebagian penyakit yang disebabkan oleh stres. Karena kepribadian orang yang berbeda-beda, satu kondisi pemicu stres yang sama bisa ditanggapi berbeda-beda oleh masing-masing orang. Memang, tekanan itu tergantung persepsi. Tiap orang berbeda dalam mempersepsikan sesuatu itu sebagai tekanan atau bukan, tergantung tipe kepribadiannya. Beratnya beban kerja bagi orang yang gemar tantangan, misalnya, membuat mereka terpacu untuk terus meningkatkan diri dan menyelesaikan semuanya dengan berbagai cara inovatif. Namun, bagi mereka dengan kepribadian tertentu, banyaknya beban kerja gampang membuatnya tertekan sampai depresi. Sebenarnya, potensi stres dapat dicegah sebelum terjadi, antara lain dengan mengasah keterampilan mengatur waktu. Keterampilan mengatur waktu akan mencegah menumpuknya pekerjaan di satu waktu yang berpotensi besar menimbulkan stres. Perlu juga dilatih keterampilan untuk mendelegasikan tugas. Pekerjaan rumah tangga misalnya, bisa dibagi dengan seluruh anggota keluarga sesuai kemampuan masing-masing. Tak hanya kewajiban seorang ibu rumah tangga. Dalam pengaturan waktu,
Sisihkan pula waktu yang cukup untuk beristirahat. Kelelahan karena kurangnya istirahat juga menjadi penyebab mudahnya stres menyerang. Akhirnya, pemicu stres sebenarnya tak akan jadi stres asalkan kita memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menanganinya dengan baik. Dengan manajemen hidup yang baik, seperti kebiasaan mengatur waktu, efek negatif stres pun bisa dihindari. Berikut ini kita bagikan tips-tips supaya tidak mudah stres ya kawan-kawan. Yang pertama, selalu berpikir positif. Kegiatan mensugesti diri sendiri dengan perkataan positif perlu dilakukan agar tekanan yang ada dalam pandangan kita menjadi mengecil. Jangan ucapkan hal-hal negatif atau mengecilkan diri sendiri. Bercakap-cakap dengan diri sendiri atau self-talk tak salah dilakukan untuk menguatkan diri bahwa kita mampu menghadapi semuanya. Tips yang kedua, bentuk jaringan pendukung. Orang-orang terdekat di sekitar kita seperti orang tua, kakak, adik, suami atau istri, sahabat, adalah jaringan pendukung kita dalam senang maupun susah. Pada mereka kita bisa berbagi masalah, sehingga kita merasa tak harus menghadapi semuanya sendirian. Tips yang ketiga adalah perdalam sisi spiritual. Agama jelas memberikan spirit yang besar. Al-Quran punya kekuatan yang amat dahsyat bagi kekuatan pribadi kita. Misalnya, dalam surat Al-Insyirah ada ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan." Dengan sepenuh keyakinan, ayat ini akan membuat kita selalu optimis. Oke, mungkin sekian dulu video kita tentang menghadapi stres ya kawan-kawan. Semoga dengan kemampuan pengendalian stres yang baik akan membawa kita pada kehidupan yang lebih tenang dan bahagia, lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.